karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Amin. Engkaulah Allah yang melakukannya bagi kami. Amin. Engkaulah Tuhan yang telah menebus dosa kami. Amin. Untuk itu kami ada sebagaimana kami bisa ada saat ini Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, Engkau yang kami permuliakan. Engkau yang kami puji, kami sembah. Engkau juga Tuhan yang bertahta dan berdaulat di atas pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami masuk dalam perenungan firman-Mu untuk peristiwa yang luar biasa. Hari ini, Jumat Agung, di mana Engkau Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Layakan kami oleh darah anak domba yang kudus. Menyucikan, menguduskan kami. Supaya kami dapat menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Memperingati hari yang luar biasa. Dan saat ini Engkaulah Allah yang sudah ada bersama dengan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Iya, shalom. Puji Tuhan, hari ini hari yang istimewa buat kita. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan karena tentunya kita sadar dan kita ada di sini ya untuk memperingati hari di mana Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus disalib bukanlah sekedar untuk kita pahami bahwa hari ini 2000 tahun yang lalu dia tersalib. Di sana ada pengertian yang luar biasa, terkandung makna yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita harus pahami dengan benar kenapa Tuhan Yesus disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Jumat Agung itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Bahwa hari ini umat Kristen yang ada, bahkan semua orang yang percaya yang ada di seluruh pelosok bumi ini, bersama-sama untuk memperingati hari di mana kematian Tuhan yang mengandung arti bahwa di situ ada penyalipan tentang dosa-dosa kita. Jadi Yesus tersalib di kayu salib itu karena dosa dunia ini, dosa saudara dan saya. Kita bersyukur bahwa hari ini peristiwa 2000 tahun yang lalu kita yang percaya kita sudah dibebaskan dari dosa. Ada amin ya. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah, oleh sebab itu setiap tahunnya kita pastinya memperingati Jumat Agung. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Dia harus lahir. Sebelum lahir dia dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya bahwa akan datang nantinya ke dalam dunia juru selamat. Nah, setelah dia datang ke dalam dunia, dia dilahirkan seperti manusia pada umumnya, tidak ada bedanya. Karena tentunya ada pengajaran, ada peristiwa-peristiwa yang perlu kita pelajari dari sisi kedatangannya ke dalam dunia. Dari sisi kelahirannya sebagai bayi, dia membutuhkan ya pertolongan seorang ibu. Dia harus
dikandung 9 bulan, tidak ada bedanya dengan kita. Oleh sebab itu, dia harus menggenapkan seluruh janji, seluruh firman Tuhan di dalam dirinya. Harus digenapkan dalam dirinya. Makanya dia harus dibesarkan seperti pada umumnya. Hanya bedanya dia tidak berdosa. Itu aja. Bedanya dengan kita, dia tidak berdosa. Iya, kenapa dia tidak berdosa? Karena dia adalah Allah. Amin ya. Dia adalah firman. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Nah, oleh sebab itu dia harus datang sebagai manusia. Dia tidak tebus kita dengan hal-hal yang lain. Kalau sebelumnya kita harus dihapuskan dosa kita dengan darah binatang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang luar biasa bagi umat yang percaya, bagi semua orang Kristen, dan hari ini kita sedang merayakannya. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa hari ini, ya sebelum hari ini, itu hari Kamis, dia ditangkap. Itu yang disebut bahwa hari Kamis itu hari Kamis Putih. Ya, bahwa peristiwa hari Kamis itu dia ditangkap. Dan kemudian semalam-malaman, di hari malam Jumat itu dia disesah, dia diadili, dia disiksa. Bahkan sampai dengan akhirnya Jumat pagi dia mengalami semua penderitaan itu. Semua yang dialaminya adalah karena dosa saudara dan saya. Di hari Jumat pagi dia sudah mulai disesah, dia sudah mulai, dan akhirnya kembali waktu hari Jumat seperti ini. Di siang hari terjadi peristiwa luar biasa, dia harus disalib. Oleh sebab itu saya akan saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Lukas. Dari Lukas 23 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-49 saya akan bacakan, atau kita baca bersama-sama saja. Lukas 23 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 49. Kita baca bersama. Ya. 1, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang luar biasa sehubungan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di sini sejarah yang tidak bisa dilupakan, dan tertulis di Alkitab ini bahwa Jumat Agung adalah peristiwa yang luar biasa, di mana semua dosa dunia turut disalibkan. Dari semua dosa-dosa kita yang percaya kepada Tuhan sudah selesai di kayu salib. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita akan belajar tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu, kenapa dia harus mati? Di dalam Alkitab memberikan satu perumpamaan bahwa biji kalau tidak mati, maka tidak akan ada kehidupan. Nah, oleh sebab itu harus
benih yang hidup itu, benih itu harus mati dulu, yaitu benih ilahi. Kita harus tahu bahwa Yesus adalah benih yang datang di dalam rahim Maria. Dia harus dikandung 9 bulan. Dan kemudian harus dilahirkan, dan kemudian dia harus menjalani semua proses hidup. Bahkan penderitaan demi penderitaan dialami. Dia harus dicaci maki, dia harus diludahin saat waktu di mana dia disesah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengalami semua itu karena Ia mau menyelamatkan kita. Karena Ia berjanji bahwa semua kita yang percaya kepadanya selamat. Oleh sebab itu dia harus rela. Nah, benih yang mati itu akhirnya bangkit kembali di hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar banyak hal. Nah, di sini ketika itu hari kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Di jam 12, ini sebentar lagi jam 12 sampai jam 3. Kita tahu bahwa apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus pada waktu Ia disalibkan. Iya, Dia mau supaya semua dosa di seluruh bumi ini, di seluruh dunia ini ditarik di kayu salib dan selesai. Satu kali dengan matinya Yesus di kayu salib, maka semua dosa orang percaya ditarik dan Dia menyembuhkan kita. Dia menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tersalibnya Tuhan Yesus itu adalah bagian daripada menanggung dosa kita. Makanya kita semua yang percaya dan dibaptis, semua dosa kita dikuburkan. Dalam Roma 6 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa dengan matinya di kayu salib, maka semua dosa kita turut dikuburkan. Bisa kita buka dulu di dalam Roma 6. Ada yang sudah? Coba kita baca Roma 6 ayat yang ke-3. Kita baca bersama 2-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita yang percaya kepada Kristus, kita harus dibaptis supaya tubuh dosa kita dikuburkan. Pada waktu kita bangkit dari kubur, kita mengalami hidup yang baru. Hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kemerdekaan. Roma 8 ayat yang pertama, kita dimerdekakan. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Ada amin ya? Harusnya kita percaya bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Tetapi peristiwa Jumat Agung itu adalah peristiwa yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena itu yang tadi, bahwa kita semua sudah dibebaskan dari dosa. Jumat Agung adalah hari penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Peristiwa tersebut menjadi sangat penting bagi orang Kristen. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Waktu itu terjadi peristiwa yang luar biasa. Dan dari peristiwa Jumat Agung ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa peristiwa Jumat Agung adalah mengajarkan tentang pengampunan. Bahwa Jumat Agung itu mengajarkan kepada kita bahwa di situ ada pengampunan. Tuhan tidak membenci siapapun. Tuhan tidak membenci siapapun. Bahkan sebelum Dia disalib, Dia disesah, Dia diludahin, Dia dihina. Tetapi Dia tidak dendam. Dia rela semuanya itu terjadi pada dirinya supaya semua peristiwa-peristiwa yang menyakitkan di dunia ini diselesaikan dengan pola mengampuni. Dengan mengampuni kita akan damai sejahtera. Ada damai sejahtera, itulah yang ada pada Tuhan Yesus. Dia mengajarkan nilai-nilai yang terbaik di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak boleh dendam, tidak ada sakit hati kepada siapapun. Kita harus belajar daripada apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sekalipun Dia disakitin, sekalipun Dia dihina, Dia tidak mendendam.
Nah, oleh sebab itu peristiwa ini sangat penting. Peristiwa yang pertama mengenai Jumat Agung adalah mengajarkan tentang pengampunan. Makna Jumat Agung yang pertama adalah mengajarkan kepada kita tentang pengampunan dari Tuhan. Dengan penyaliban Yesus Kristus, Tuhan memperlihatkan kecintaannya kepada kita dengan mengampuni dosa kita. Ini adalah bukti bahwa tersalibnya Tuhan Yesus itu adalah pengorbanan karena cintanya. Karena kasihnya yang besar. Tadi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena cintanya makanya dia rela. Seharusnya dia bisa dong. Peristiwa sebelum sebelum waktunya, dia selalu katakan belum waktunya. Makanya walaupun orang-orang Yahudi mau menangkap dia, tidak bisa. Karena belum waktunya. Dan dia tahu bahwa waktunya akan tiba. Makanya dia menyerahkan diri, bukan ditangkap, tetapi sebenarnya dia menyerahkan diri. Bukan berarti dia tidak bisa lolos dari mereka. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Bisa. Tetapi dia tahu bahwa di dalam dirinya lah semua dosa akan ditanggung. Nah, oleh sebab itu ada waktunya. Nah, kita juga harus sabar terhadap peristiwa-peristiwa mungkin yang menyakitkan kita. Ini ada pembelajaran di situ. Bahwa pengampunan itu penting. Nah, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa untuk kita belajar tentang pengampunan. Yesus dia selesaikan satu kali sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Itu adalah peristiwa pengampunan. Dia mengajarkan kepada kita nilai-nilai kesabaran untuk menunggu waktu yang terbaik. Seringkali kita sakit menahan dan itu manusiawi. Perlu kita tahu bahwa ada di mana kita mungkin sudah geram. Tapi kita harus menahan diri. Nah, ini pola kesabaran. Dalam artian kita harus mengampuni. Iya. Waktunya nanti akan tiba. Artinya, kalau dia tidak sadar, kalau ada orang yang menyakitin kita dan tidak sadar, nanti Tuhan juga akan menghakimi. Ada amin? Karena firman Tuhan katakan penghakiman itu adalah hakku. Kata firman. Nah, kita tidak boleh menghakimi. Tetapi kata sabar. Dalam menunggu waktu yang terbaik, maka pengampun akan terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Peristiwa Jumat Agung itu adalah peristiwa yang memberikan kita pelajaran tentang bagaimana kita akan mengampuni. Karena itu penting bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus senantiasa mengampuni, dan mengampuni. Tidak ada kata akhir dari kata mengampuni. Di dalam Alkitab juga katakan, berapa kalikah saya akan mengampuni orang jika berbuat salah kepada saya? 7 kali kah? Firman Tuhan katakan tidak 7 kali, tetapi 7 kali 77 dikali lagi. Artinya tidak ada batas. Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita tetap senantiasa mau mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita, sekalipun mungkin sakit. Kalau di dalam Yeskil 9 itu dikatakan, 6 ayat 9, kalau salah 9 ayat 6. Dikatakan bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran, dia dikenakan letter T di dahinya. Untuk sabar menantikan. Ya, dan penghakiman itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Bukan dari luar, tetapi akan dimulai dari rumah Tuhan. Nah, kalau kita sabar, maka kita akan tahu bahwa penghakiman itu hak Tuhan. Dan Tuhan akan melakukannya bagi kita. Pembalasan itu dari Tuhan. Bukan kita yang membalas. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita harus sadar, kita belajar hal ini karena dia tahu bahwa kita adalah manusia yang sangat lemah dan kita terbatas, maka kita ini sebenarnya gampang terjerumus dalam dosa. Nah, oleh sebab itu kita harus penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan di pihak kita, Dia akan membela perkara kita dengan sabar, dan kita harus berdoa tentunya. Makanya kita harus baca firman Tuhan supaya kita mengerti. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa tidak ada gunanya untuk kita saling membenci, mendendam, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal itu tidak akan mengubah apapun, malah akan menambah kejahatan dalam diri kita. Oleh sebab itu kita belajar untuk hal ini. Hal yang kedua yang kita belajar dari Jumat Agung, berbicara tadi yang pertama bahwa mengajarkan kita untuk tentang pengampunan. Yang kedua, mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan bukanlah akhir. Tapi penderitaan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar.
Belajar memahami bahwa di ujung penderitaan itu ada sesuatu yang tersedia bagi kita. Jadi penderitaan itu adalah sesuatu hal yang kita harus alami supaya kita belajar, ya, bertekun, ya, melewati semua. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak menderita. Ya, entahkah dia menderita dalam artian disakitin, dia menderita mungkin karena tidak hidup dalam kelimpahan sehingga akhirnya untuk makan aja tidak. Tetapi orang yang sabar, ya, dia akan tahu apabila dia datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik baginya. Jadi sabarlah, ya, menghadapi penderitaan. Satu, penderitaan juga adalah ujian buat kita. Penderitaan itu adalah ujian buat kita. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, ya, ayat yang ke-12 di sana dikatakan bahwa apabila kita tahan untuk menderita, kita coba Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dibuka. Apa di situ? Tolong bacakan seorang. Ada semua dapat? Coba baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa kita harus bertahan dalam pencobaan, sebab apabila kita melewati semua pencobaan itu, maka mahkota akan kita terima. Tidak ada yang disebut hidup senang tanpa ujian. Semua hidup kita ini masih ada di dunia ini kecuali kita kalau tidak mau mengalami masalah, ya bukan di sini tempat kita. Penuh kelapa, penuh rangon, itu banyak masih sekalipun itu, tapi sudah mulai penuh juga di sana, ya. Nah, sebelum kita ke sana, mari kita nikmati hidup ini. Kalau kita dicobai, jangan lekas-lekas mengutuk. Kutuk itu bukan hak kita. Itu cara Tuhan. Itu Tuhan punya hak untuk mengutuk. Tapi seringkali kita karena dongkol, karena tidak tahan lagi, maka kita mengutuk. Jangan. Penghakiman itu hak Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita kerjakan adalah apa? Mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ya 40 ayat 41 di sana. Bahwa kalau ada yang menyakiti kita, maka kita harus mengampuni mereka. Ini tadi belajar dari pengampun yang pertama, belajar untuk mengampuni. Yang kedua, bahwa penderitaan bukan akhir segala sesuatu. Tetapi penderitaan akan mengajarkan kepada kita banyak hal supaya kita teruji, iman kita teruji. Jadi iman kita itu harus diuji dengan masalah. Jadi kalau kita mengalami masalah, jangan katakan kok pencobaan ini berat sekali. Kok Tuhan itu mencobai saya luar biasa. Masih di Yakobus itu, Yakobus 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13 di sana. Janganlah kita katakan pencobaan datang dari Tuhan, karena Tuhan tidak mencobai siapapun. Tetapi apabila kita dicobai, ingat bahwa itu karena kita sendiri. Iya, kita tidak sabar. Makanya perikop dari Yakobus itu ujian dan pencobaan. Perikop bacaan dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-12, 13, 14 itu adalah ujian dan pencobaan. Perhatikan dengan baik bahwa pencobaan yang kita alami, masalah yang kita alami adalah bagian daripada hal yang diizinkan Tuhan untuk memproses keimanan kita. Jadi iman kita ini tidak akan disebut iman yang kokoh, yang kuat kalau tidak ada masalah. Tapi berapa banyak orang tidak mau menghadapi masalah, tidak menyelesaikan masalah. Seringkali kita lari dari masalah. Perlu tahu bahwa kita tidak akan selesai dengan masalah kita kalau kita lari dari masalah. Tetapi masalah harus dihadapi. Masalah harus diselesaikan. Jadi tidak ada jalan lain. Masalah harus diselesaikan. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah? Orang jahat menyelesaikan masalah tidak ada uang, rampok.
tidak ada uang menipu, tidak ada uang korupsi. Nah, itu pencobaan datang dari dianya sendiri. Dia pingin untuk kaya karena dia tidak mampu untuk menghasilkan berkat yang banyak, maka dia korupsi. Berapa banyak orang yang hidup senang-senang, tetapi karena hasil dari segala sesuatu yang tidak benar, itu dia sedang menimbun bara api untuk masa depannya, untuk api neraka. Nah, oleh sebab itu kehidupan kita harus ada proses. Iman kita harus mengalami semua yang disebut dengan ujian. Kalau kita tidak tahan uji, maka kita akan hangus dan terbakar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Jumat Agung atau pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah peristiwa di mana bahwa penderitaan itu harusnya menjadi cambuk buat kita untuk kita hidup lebih baik lagi. Jadi persoalan demi persoalan yang kita hadapi, ia membawa kita kepada suatu kondisi yang dimana kita tidak nyaman. Ingat bahwa Tuhan berjanji, Dia akan menolong kita. Dia akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita. Apapun masalah kita, Dia akan selesaikan. Dia akan tolong untuk menyelesaikan bagi kita. Ada amin ya? Termasuk dosa saudara dan saya hari ini, Dia selesaikan bagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari nats ini kita tahu bahwa Tuhan mau supaya kita belajar tentang hari di mana Jumat Agung itu merupakan hari yang disebut dengan peristiwa yang luar biasa. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang kedua adalah belajar dari penderitaan. Penderitaan bukanlah akhir dari semuanya. Makna Jumat Agung yang kedua adalah bahwa penderitaan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Setiap orang memiliki beban dan penderitaan masing-masing. Siapa yang ingin mengikuti Yesus Kristus dikatakan harus juga siap memikul salibnya. Bukan salib Yesus ya, tetap salib kita. Atau beban sengsara dan penderitaan yang kita alami, kita harus pikul. Kita harus pikul. Bagaimana caranya? Bertekun untuk melakukan semua yang terbaik, yaitu berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Nya, supaya kita sadar bahwa ternyata beban yang kita pikul ini, kalau kita datang kepada Tuhan, maka beban kita itu akan ringan. Ada amin? Matius 11 ayat 28. Hai yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu berjanji untuk memberikan pembebasan bagi kita dari semua persoalan kita, termasuk dosa kita. Tuhan berjanji untuk menyelesaikannya bagi kita. Masalahnya kita tidak datang kepada Tuhan. Seringkali kita mau menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Tuhan berjanji untuk memberikan sesuatu kebahagiaan. Dia memberikan kebahagiaan bagi kita. Ia berjanji untuk memberikan masa depan bagi kita yang penuh harapan. Ya, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, aku tahu rancanganku atas kamu. Ini ayat hafalan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Janji Tuhan, Dia memberikan kepada kita. Dia mau supaya kita menikmati semua yang terbaik. Makanya dikatakan masa depan yang penuh harapan. Masalahnya kita tidak datang kepada Tuhan, tetapi kita mencoba untuk menyelesaikan sendiri dengan cara kita. Kalau kita berutang, gali utang lagi, berutang di tempat lain, buka kartu kredit yang satu, belum selesai kita bayar karena kita sudah terlintang, buka lagi kartu kredit di bank yang lain. Masalah makin menumpuk, tidak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah adalah berdoa kepada Tuhan supaya masalahmu ditolong oleh Tuhan. Di Yeremia 29 masih di ayatnya yang ke-12, tadi ayat 11 masa depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12 dikatakan, apabila engkau datang berseru, ini kunci. Apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Tuhan mau supaya kita datang dan berseru kepada Tuhan, membawa persoalan kita kepada Tuhan. Ini Tuhan,
Kalau tadi dalam Matius 11 ayat 28, ini datang kepada Tuhan, letakkan semua persoalanmu di bawah kaki Kristus. Maka dia adalah Allah yang berjanji untuk menolong. Dia akan menyelesaikan bagi kita. Ada amin? Berapa banyak di antara kita yang tidak berutang? Ada enggak berutang? Ya, pertama, utang darah. Makanya harus benar-benar hidup benar. Ya, bertobat sungguh-sungguh. Hari ini adalah hari menyelesaikan utang darah, dosa kita. Yesus tersalib, itu karena dosa kita. Nah, oleh sebab itu bertobat sungguh-sungguh, supaya doa kita tidak terhambat. Ya, Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang mengulurkannya untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa atau seruan kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara Allah dengan kita, sehingga Ia tidak mendengarkan doa kita, yaitu dosa. Nah, oleh sebab itu harus bertobat sungguh-sungguh. Dan kemudian datang kepada Tuhan, letakkan persoalan kita. Tuhan, ini persoalan saya. Saya datang berdoa kepadamu Tuhan, karena aku tahu bahwa Engkau yang menjanjikan itu supaya semua persoalanku selesai. Jadi utang kita selesai. Ada amin? Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Tapi jangan juga coba-coba untuk berutang terus. Cara Tuhan supaya menolong kita, Dia akan menyelesaikan semua. Dan janganlah berutang. Ada amin? Iya. Puji Tuhan. Tuhan mengajarkan kita lewat penderitaan. Nah, hari ini kita belajar dari penderitaan Tuhan Yesus. Dia disalibkan, ya. Dia disalibkan, itu menderita. Tetapi endingnya nanti hari Minggu Dia bangkit. Itu luar biasa. Ada 5 peristiwa yang luar biasa yang harus kita pahami di dalam kedatangan Tuhan. Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga kebangkitan, yang keempat kenaikan, yang kelima kedatangan kembali. Kapan Dia datang? Ada yang tahu? Ada yang tahu kapan Dia datang? Pada waktu engkau bertobat, Dia sudah datang. Ada amin? Kalau Dia tidak datang, engkau tidak akan mengerti dan engkau tidak akan ada di sini. Jangan menunggu sampai Dia datang baru bertobat. Tapi bertobatlah supaya engkau tahu bahwa Dia sudah datang. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi maka penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi maka aku akan mengutus Dia kepadamu. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi saat ini jangan nantikan untuk nantinya hari kedatangan yang kedua kali itu. Jangan. Saat ini Dia sudah datang dan Dia sudah ada bersama dengan saudara dan saya. Ada amin? Dialah yang akan mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Apa itu? Apabila engkau membaca Alkitab ini, apabila engkau merenungkan firman Tuhan ini, apabila engkau berdoa terus-menerus dan engkau senantiasa merenungkan firman-Nya, maka apa yang engkau sudah baca Tuhan akan ingatkan kamu kembali. Karena Yohanes 14 ayat yang 26 itu penolong yang tadi dikatakan dalam Yohanes 16, Dia sudah datang dan itulah yang menolong kita semua untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Jika tidak, kita tidak akan pernah paham. Nah, itulah fungsinya kenaikan Tuhan, supaya Roh Kudus turun atas kita. Sebab jika Dia tidak naik, maka Roh Kudus itu adalah hak mutlak baginya. Ya, tidak berlaku atas kita. Tetapi setelah Dia naik, maka Roh Kudus turun atas kita semua untuk mengajarkan kepada kita kebenaran demi kebenaran. Bahkan Dia mengingatkan kepada kita. Kalau kita sudah baca, oh iya, saya pernah baca di sini. Tuhan mengingatkan lagi. Dan mengingatkan kita dari segala dosa. Ya, dari segala kegemaran kita akan hal-hal yang duniawi. Dia ingatkan, itu dosa. Jangan ke situ. Ayo, balik lagi kepadaku. Maka Dia akan memberikan sesuatu hal yang sangat bernilai. Puji Tuhan. Dan hari ini kita sudah ada di dalam rencana yang luar biasa. Yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga, bahwa peristiwa Jumat Agung itu adalah momentum yang terbaik untuk membangun mentalitas pemenang. Bapak Ibu, tersalibnya Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan akhir.
tetapi itu adalah momentum peristiwa yang luar biasa. Dan kalau dia disalib, semua dosa dunia ditanggungnya, ditarik ya di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Makanya dia harus mati. Nah, dengan matinya di kayu salib, semua dosa dunia ditarik. Kalau kita kembali ke pembacaan kita, coba perhatikan di ayatnya yang ke-46 dari Lukas 23. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak itu datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul diri. Mereka baru sadar ternyata yang disalibkan itu adalah firman itu sendiri. Yang disalibkan itu anak Allah. Yang disalibkan itu adalah firman yang hidup. Nah, mereka tidak sadar. Tapi ini kepala pasukan di sini baru sadar. Ternyata yang disalibkan itu adalah benar. Adalah orang yang benar. Maka dia menyesal. Apa yang terjadi? Kepala pasukan ini bertobat. Dia menyadari betapa ini kita sudah melakukan pelanggaran, kesalahan. Kita sudah menyesal dia, memukul dia, ya, menyiksa dia. Dan di dalam hal inilah kita tahu peristiwa yang dimana bahwa Yesus setelah disalib, di situ ada peristiwa yang luar biasa, momentum dalam hal di mana dia menyatakan tentang kemenangannya. Bapak Ibu, kemenangannya itu setelah nanti di 3 hari kemudian dia bangkit. Ya, ini membuktikan dia pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, "Aku berkuasa memberikan hidupku dan berkuasa untuk mengambilnya kembali." Yesus telah mengatakan tentang hal ini sebelum dia disalib. Dia sudah mengatakan, tapi mereka tidak mengerti. Dia berkuasa. Coba buka dulu Yohanes 10 ayatnya yang ke-17. 17 dan 18. Apa di situ dikatakan? Baca. 2, 3. "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dia tahu bahwa dia akan pergi. Dia berkuasa untuk memberikan. Jadi bukan mereka tangkap itu karena memang bisa untuk menangkap dia. Enggak. Sebelum waktunya dia tidak bisa ditangkap. Tetapi dia sadar bahwa semua itu harus terjadi dalam dirinya. Maka dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan nyawanya. Bukan berarti dia ditangkap. Enggak. Dia menyerahkan dirinya karena sudah waktunya. Makanya dia katakan, "Aku berkuasa untuk memberikan nyawaku, tetapi aku berkuasa untuk mengambilnya kembali." Itu artinya pembuktian bahwa dia orang benar. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar bahwa kita ini memiliki Allah yang hidup. Tidak hanya mati, tetapi dia bangkit. Dia bangkit untuk pergi menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6. "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada aku kalau tidak melalui aku." Dia pergi di ayat 1-nya di sana. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, oleh sebab itu dia harus mati. Kalau dia tidak mati, tidak akan ada kehidupan. Nah, kematiannya membawa kemenangan bagi kita. Momentum yang luar biasa di saat dia harus bangkit. Dia bangkit dari kematian. Ini kita harus memiliki mental sebagai pemenang. Jadi masalah memproses kita, tetapi kalau kita sabar, maka itu akan mengajarkan nilai-nilai
sebagai pemenang bagi kita. Ada amin. Jadi jangan sampai, waduh ini Tuhan kok sebegini banget Tuhan itu. Enggak. Itu semua ada tatanan yang sudah memang diatur oleh Tuhan sedemikian rupa supaya kita belajar. Kenapa dia tidak harus mati waktu dia pertama menyatakan dirinya? Bukankah dia dikejar-kejar? Ya seharusnya bisa ditangkap, tapi dia mengatakan belum waktunya. Nah, disinilah kita harus belajar tentang peristiwa Jumat Agung. Peristiwa Jumat Agung ada 3 hal paling tidak yang saya sudah sampaikan di sini, dan kita belajar untuk memahami dan mengerti tentang hal itu. Nah, betapa bahagianya kita, orang-orang yang percaya. Ya, betapa bahagianya kita orang-orang yang percaya. Hari ini peristiwa yang luar biasa bagi kita. Belajar untuk memahami, mengerti dengan baik akan hal ini. Karena peristiwa hari ini adalah peristiwa yang Tuhan mau supaya kita mengerti. Jadi jangan hanya tahu bahwa Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Harusnya kita tahu di situ ada banyak hal pengajaran yang kita harus pelajari dengan baik untuk dapat memahami arti hidup yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita firman Tuhan sampai di sini dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan puji Tuhan hari ini setelah kita dari sini, saya berharap bahwa kita sudah mempersiapkan semua diri kita untuk tidak pulang lagi ke rumah, ya. Kita akan langsung berangkat. Sebentar nanti bus akan disiapkan nanti di atas ya busnya. Ya, Pak. Ya, di atas nanti busnya. Ya. Jam 10 nanti. Jadi ini kita akan berbenah. Setelah selesai ini kita akan berangkat sama-sama. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan, dan untuk saya undang bagi semua pelayan boleh maju ke depan.